Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Ahmad Kainama yang pernah mengatakan bahwa dia lulusan S3 Haifa, Israel, menceritakan bagaimana dia mensyahadatkan satu keluarga. Tapi sebelum dia berhasil mensyahadatkan satu keluarga ini, ada cerita lucu, unik, sampai-sampai saya tidak percaya dengan cerita beliau. Nah, saudara Tuhan, mari kita simak seperti apa ceritanya. Seorang mu'allafin yang duduk di hadapan antum, para tuan guru yang mulia, para puan guru, para ustazah yang mulia. Allah izinkan, sudah Allah izinkan, bukan karena saya, Allah izinkan bercakap-cakap dengan, sebelum saya berangkat ke sini tuh hari apa hari? Hari Selasa malam Rabu kalau nggak salah. Ya, hari Selasa. Hari Senin malam di salah satu wilayah Jawa Barat, tepatnya perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Ada 3 wilayah kabupaten, ada desa perbatasan di situ. Kampung. Dan orang yang mu'alaf ini, yang ada di hadapan para tuan guru yang mulia ini, para ustadz ini, adalah seorang yang diizinkan Allah malam itu menuntun syahadat satu keluarga. Allah izinkan itu. Kita ngobrol selama 2-3 hari. Saya disiram air kotoran manusia, Ustaz, sebelum masuk rumah itu, caci maki, dipukul apa. Tapi saya datang lagi. Karena mereka yang undang saya, bukan saya mau datang enggak. Mereka undang terus, tapi mereka not proper thing gitu apa. Mereka lakukan hal-hal yang enggak wajar. Oh, udah sering itu dari tahun 2011 sudah begitu. Disiram air kotoran tiba-tiba. Padahal mereka yang undang. Atau tiba-tiba begitu masuk depan pagar, puff, sedap, kacamata jatuh patah. Tidak tahu uang dari mana mesti ganti kacamata gitu kan, kita nggak tahu. Tapi saya datang lagi karena saya pikir kau undang aku harus masuk rumahmu. Masuk ngobrol, ada orang kampung yang kasih saya baju, suruh saya mandi di pinggir kali atau di pom bensin. Dan malam itu adalah Allah izinkan satu keluarga itu isinya papa mama, anak 2 dan mantu 1. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sertifikatnya diurus oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan pendidikan Islam dasarnya langsung ditangani oleh Basnas DKI Jakarta, Dewan Dakwah Indonesia Jakarta, lalu MUI di Jakarta. Mereka langsung mengurus satu keluarga itu. Dan satu keluarga ini adalah menambahkan jumlah menjadi 1092, Ustaz. Baik, saudara Tuhan, itu dia ceritanya, ya, cerita Ustadz Kainama ketika dia mensyahadatkan satu keluarga. Dan sebelum dia berhasil mensyahadatkan satu keluarga ini, kisahnya sangat unik, di mana dia diundang satu keluarga ini, lalu dia diperlakukan tidak baik, dia disiram, dan dia diundang lagi, ya, kadang-kala dia digebukin, dan banyak hal yang ia alami, dan akhirnya keluarga ini berhasil disyahadatkan. Nah, saudara dalam Tuhan, ada juga ya seperti itu. Ikhwan Ahwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu? Karena memang beliau ada basisnya, gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan. Ya, walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada.
Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saudara dalam Tuhan, setelah menonton video ini, silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Seperti apa tanggapan saudara, silahkan muat di kolom komentar di bawah. Saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat cerita Ahmad Kainama tadi, sepertinya Ustadz Kainama ini berhati mulia ya. Ya, dia rela diperlakukan seperti itu demi mensyahadatkan satu keluarga ini. Cuman pertanyaannya, ada nggak ya seperti itu? Ada nggak orang yang mau diperlakukan seperti itu? Dia diundang, lalu dia datang, setelah dia datang diperlakukan tidak adil, lalu diundang lagi, dia datang lagi, lalu dia diperlakukan kurang lebih hal yang sama. Ya. Seorang Tuhan aneh ya, dan kalau kita melihat orang yang mengundang ini pun tega ya melakukan hal itu, seperti tidak punya hati nurani gitu loh. Masa ngundang orang lalu memperlakukan orang yang diundang ini tidak baik, kan ini agak-agak lucu ya, agak-agak heran juga ya, kok bisa seperti ini. Kita tidak habis pikir kok ceritanya seperti itu gitu loh ya. Saya nggak tahu apakah saudara yakin dengan kesaksian Kainama ini ya. Soal percaya atau tidaknya kembali ke kita masing-masing, karena yang tahu kebenarannya ini, apakah yang dia katakan ini benar atau tidak, hanya Tuhan dan Ustadz Kainama. Nah, saudara Tuhan, soal benar tidaknya tidak ada urusan ya, kita tidak punya urusan tentang itu ya. Cuma di video kedua tadi kita boleh melihat bagaimana seorang ustadz ya mengajak penontonnya untuk melihat nama, apakah nama ini terdaftar di dikti, dan ustadz ini suruh pendengarnya untuk cek di internet kebenarannya. Dan Kainama sepertinya agak panik ya ketika ustadz ini ya menyuruh penontonnya mencari ya nama Kainama di dikti melalui Google gitu loh. Ya, sepertinya dia agak-agak gimana gitu loh. Sepertinya kalau boleh janganlah ya, jangan dicari ya. Sepertinya begitu. Nah, saudara Tuhan, setelah Bang Lois Prasetyo mencari nama Kainama di apakah terdaftar di dikti melalui Google, rupanya nama Ustadz atau nama Christopher Kainama ini tidak ada, saudaraku dalam Tuhan, tidak terdaftar gitu loh. Dan Google tidak mungkin bohong, dikti tidak mungkin bohong. Pastinya yang terdaftar dicatat, yang tidak terdaftar ya tidak dicatat gitu loh ya. Nah, saudara Tuhan, ini pun cukup mengejutkan kita sebenarnya. Dan lagi-lagi seperti apa pendapat saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.